Teman-teman penyuluh dimanapun Anda berada, salam sehat, semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara kita sebagai penyuluh agama Katolik non-PNS membuat laporan secara online dengan menggunakan aplikasi SIP2Cat yang akan diberlakukan secara nasional tahun 2022 di bulan Januari. Langkah pertama tentu kita membuka alamat aplikasi SIP2Cat, yaitu pada https://myaplikasi.web.id SIP2Cat. Setelah kita membuka aplikasi tersebut, maka akan muncul layar sebagai berikut. Nah, ada kolom pertama, tulislah nama Anda, lalu yang kedua password. Untuk kolom tuliskan nama Anda, teman-teman mengisinya dengan nomor induk kependudukan yang ada di KTP atau kartu keluarga. Silahkan Anda tulis dengan benar, jangan sampai salah. Lalu untuk passwordnya itu adalah 123456778. Password ini diberikan oleh pusat kepada semua penyuluh agama non-Katolik sama passwordnya. Nah, tentu bisa diubah, silahkan nanti kalau teman-teman mau mengubah, tapi kalau diubah lalu jangan lupa. Untuk pengisian ini yang perlu diperhatikan ada dua hal. Yang pertama, bahwa nick ini jangan sampai salah. Kalau sampai salah maka tidak akan bisa masuk walaupun diklik masuk, teman-teman. Nah, kadang terjadi sulitnya masuk ada dua hal. Yang pertama, karena kita menuliskan nicknya salah di kolom tuliskan nama itu, atau kita menulis sudah benar tapi kok tidak masuk ya. Nah, kalau ini yang terjadi biasanya disebabkan karena nomor induk kependudukan kita yang dicatat oleh admin satuan kerja kota kita ini salah, mungkin kurang satu digit atau keliru. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tetap juga tidak masuk, dan kemungkinan itu yang terjadi, maka kita harus menghubungi admin satuan kerja kota masing-masing, bisa melalui Pembimas. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah masuk, sudah benar, maka kita harus klik. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya. Ada menu berandanya. Di menu beranda ini muncul dashboard. Di sini ada rencana 19, realisasi 2, disetujui 0. Ini adalah contoh yang saya buat, rencana yang saya buat di bulan September ini. Di bulan September ini ada 19. Sedangkan yang baru saya realisasikan ini ada 2, atau sebenarnya sudah saya realisasikan tapi belum saya laporkan. Nah, karena itu maka sebaiknya kalau setelah melakukan suatu kegiatan, sebaiknya langsung dilaporkan input realisasi. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar bagaimana menginput rencana. Langkah berikutnya silahkan teman-teman klik input rencana di sebelah kiri ini. Akan muncul input rencana, ada tanda tambah, ada tanda refresh. Kalau refresh ya silahkan di refresh saja. Nah, untuk memasukkan rencana silahkan klik tambah ini. Nah, seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Tambah rencana penyuluhan. Saya akan menuliskan rencana penyuluhan, yaitu menjadi guru inspiratif. Ini sebenarnya adalah sesi menjadi guru inspiratif. Sesi menjadi guru inspiratif kepada guru SMA Loyola Semarang. Kebetulan saya diminta untuk mengisi satu sesi menjadi guru Katolik inspiratif itu bagaimana. Nah, tanggal rencana yang akan dilaksanakan itu kapan? Misalkan saya akan laksanakan tanggal 18, misalkan tanggal 18. Ini sebenarnya kebetulan sudah saya laksanakan. Ini sebagai contoh saja, 18 ya, 18 September misalkan.
Nah, materi penyuluhan di sini ada dua kalau diklik, materi 1 dan 2. Materi 1 itu nasional, materi 2 itu program penyuluhan. Apa bedanya? Materi 1 nasional ini sifatnya yang lintas teritorial pelayanan kita. Kalau saya misalkan nih, saya ini kan dari Paroki Trinitas Cengkareng. Kalau saya memberikan sebuah sesi penyuluhan di Semarang, itu kan sudah melewati batas teritorial saya, maka itu nasional. Kalau saya memberikan sebuah penyuluhan di parokinya Pak Pantis di Bekasi misalkan, Pantis Glutom, nah itu juga sudah nasional gitu loh. Nah, sementara yang untuk program penyuluhan ini adalah program saya sebagai penyuluh di Paroki Cengkareng. Maka untuk rencana penyuluhan sesi menjadi guru Katolik inspiratif kepada guru SMA Loyola Semarang, itu saya pilih yang materi pertama nasional. Nah, jumlahnya berapa? Nah, rencananya jumlahnya 30, karena kebetulan itu hanya untuk wali kelas dan saya lakukan secara daring, bukan luring. Karena daring dilaksanakan di mana? Ya di rumah masing-masing. Nah, sementara itu di sini ada kolom rencana kegiatan POKBIN. POKBIN itu apa sih? POKBIN itu adalah kelompok binaan. Teman-teman, di sini ada 3 jenis kelompok binaan. Kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat khusus, kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi. Masing-masing kelompok ini mempunyai turunan yang lebih spesifik. Nah, teman-teman bisa lihat di Juknis kinerja penyuluh bab 5. Nanti juga akan saya tampilkan di slide berikutnya. Nah, untuk sesi menjadi guru Katolik inspiratif kepada guru SMA Loyola ini, berdasarkan Juknis kinerja penyuluh yang bab 5 itu termasuk pada kelompok masyarakat khusus. Nah, setelah ini selesai, maka saya simpan nih teman-teman, klik. Nah, maka akan muncul begini. Perhatian, apakah data ini ingin disimpan? Ya, saya simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, kalau dilihat nanti di dalam beranda kan tadi 19 jumlahnya. Sekarang saya tambah 1 menjadi 20, teman-teman. Nah, setiap kali ditambah inputan rencana, pasti di perencanaan ini akan ditambahkan jumlahnya. Nah, nanti di realisasi ini yang akan menentukan untuk pembayaran, tapi realisasi pun melihat yang disetujui berapa gitu. Nah, berapa standar minimal untuk pencairan pembayaran ini, teman-teman bisa baca lebih detail di Juknis kinerja penyuluh. Nanti saya akan kasih linknya di bawah deskripsi YouTube saya. Nah, setelah kita menyelesaikan rencana, menginput rencana dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu dimasukkan semua yang sudah terencana sebagai penyuluh. Kita pada saat sudah merealisasikan sebuah kegiatan, kita harus segera menginput supaya tidak lupa. Caranya bagaimana? Setelah masuk tadi ya, masuk ke dalam aplikasi ini, kita langsung klik input realisasi. Nah, akan tampil sebagai berikut teman-teman. Input realisasi, klik tambah ini. Nah, pilih, misalkan tadi saya baru saja menyelesaikan 1 sesi sharing. Saya cari tuh tadi mana ya, misalkan di bawah ini pasti ada nih nanti ada pasti. Oh nih, sharing sesi menjadi guru Katolik inspiratif. Nah, ini ya. Nah, ini terus pelaksanaan tanggalnya terlaksana memang sesuai dengan rencana tanggal 18 September. Jamnya ini jam 3 sore 00, berarti kalau 3 sore ini PM ya. Ini disetting dalam bahasa Inggris sampai jam berapa? Sampai jam 4.30 PM. Nah, begitu. Materi nasional sudah. Jumlah yang hadir bener nggak ada 30. Nah, kebetulan yang hadir itu 31. Karena ada pastor, ada pater sebagai kepala sekolah. Dilaksanakan secara daring dari rumah, kelompok khusus. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Jangan lupa ada 4 foto yang harus kita masukkan, dan ini harus sesuai dengan Juknis. Kembali sesuai dengan Juknis. Berdasarkan Juknis itu, 4 foto tersebut, yang pertama adalah daftar hadir. Kita harus upload daftar hadir. Bagaimana daftar hadir dibuat?
bisa dibuat seperti ini teman-teman. Klik nih saya nih, daftar hadir, sesi menjadi guru ini, nama saya tulis, di sini saya keterangan centang-centang ini sudah bisa, boleh. Itu. Lalu materinya diambil dari mana? Materi diambil kalau berdasarkan juknis itu boleh difoto dari slide pertama judul materi kita. Ini judul yang saya buat, aku mau menjadi guru inspiratif untuk generasi Z. Nah, foto yang ketiga itu tampil tampak depan peserta. Tampil tampak depan peserta. Ini saya pilih nih, tampil peserta nih. Di sini ada banyak pesertanya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, foto tampak depan penyuluh kita sendiri. Nah, ini sudah saya siapkan, saya pilih screenshot yang tampak penyuluh. Jadi ada 4 foto. Nah, setelah itu baru teman-teman klik simpan. Klik simpan, ini contoh doang ya, perhatian. Apakah data ini Anda ingin simpan? Ya, saya ingin simpan, klik. Nah, ini kita tunggu ini sudah tersimpan atau belum misalnya. Ini kita tunggu. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke, klik oke, ini sudah selesai. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam melalui beranda, input realisasi kita pasti tambah nih, tambahkan ini tadi 2 sekarang jadi 3. Ada pertanyaan bagaimana kalau salah misalkan. Ada salah di sini, ada menu perbaikan realisasi, silahkan ditulis yang salah mana gitu. Nah, biasanya kesalahan perbaikan ini juga dilakukan setelah kita mendapatkan notifikasi dari admin. Karena itu teman-teman harus memperhatikan notifikasi pemberitahuan dari admin. Siapa tahu admin setelah mengecek laporan kita, oh ada yang kurang pas, dia memberitahu melalui notifikasi, maka akan muncul dan harus kita segera perbaiki. Saya akan contohkan, lihat saja, ini salah satu notifikasi, tapi ini tidak ditujukan untuk penyuluh, ini ditujukan untuk admin, dari admin setempat, dari admin pusat, supaya dikatakan penyuluh sudah banyak yang mencoba membuat laporan rencana dan realisasi, segera beri respon dengan memberi verifikasi sesuai kebenaran data. Bila ada kesalahan dan belum lengkap fotonya, beri respon perbaiki dan beri catatan apa yang harus diperbaiki. Nah, ini kebetulan contoh notifikasi untuk admin satuan kerja kota dari admin pusat, teman-teman. Itu. Nah, sangat sederhana, itu saja sebenarnya. Tetapi yang perlu juga teman-teman kita perhatikan bersama, selain kita melaporkan secara online, data-data itu tadi yang kita upload itu harus kita simpan untuk membackup, jaga-jaga kalau namanya juga sistem ya, kita nggak ngerti, kadang ada yang error, lalu admin pusat belum menerima, kita sudah kirim, nah kita mempunyai backupnya gitu. Jangan sampai lalu kita kehilangan data, tidak mempunyai backup, dan tidak bisa mengkonfirmasi bahwa kita sudah melakukan kegiatan ini. Itu saja teman-teman, cukup sederhana, semoga bermanfaat. Dan untuk lebih jauh tentang laporan ini, teman-teman bisa lihat di juknisnya yang linknya saya sharekan di deskripsi YouTube ini. Terima kasih, selamat melayani sebagai penyuluh agama Katolik non-PNS. Semoga kita menjadi berkat dimanapun, kapanpun, pada kegiatan apapun. Tuhan memberkati, berkah dalam.